Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan yang keempat daripada Black Management Operasional 12.3C. Dan judul materinya adalah perencanaan kapasitas produksi. Perencanaan kapasitas produksi artinya dalam tahap ini kita baru akan menentukan berapa yang akan kita produksi dalam suatu periode waktu tertentu sesuai dengan periode yang ditentukan oleh perusahaan. Kapasitas itu sendiri berarti adalah kemampuan dalam menghasilkan barang dan atau jasa yang akan kita produksi maksimum dilihat dari kemampuan perusahaan atau kemampuan maksimum dalam menghasilkan produk dari sebuah perusahaan dalam periode waktu tertentu. Jadi perencanaan kapasitas ini pada prinsipnya melakukan kelanjutan dari perencanaan yang sebelumnya kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu apa yang akan kita hasilkan dan kemudian kita eh, jelaskan dengan membuat perancangan produk yang telah kita bicarakan. Sedangkan sekarang ini kita akan menjawab pertanyaan berapa banyak produk yang akan kita hasilkan. Pertama-tama, kalau dalam rangka membuat perencanaan ini nanti memang ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dalam membuat atau menentukan kapasitas itu. Lalu dalam proses perencanaan kapasitas ada 4 langkah utama yang kita jelaskan ini adalah nanti akan kita jelaskan tentang rinci memperkirakan permintaan di masa depan. Kemudian menjabarkan perkiraan permintaan dalam kebutuhan kapasitas fisik. Kemudian menyusun pilihan rencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut. Kemudian meninjau risiko dan pengaruh strategi pada pilihan rencana yang kita tentukan tadi, dengan nomor 3 ini, dan kemudian memutuskan rencana pelaksanaan. Seperti kita ketahui bahwa pada intinya
pembuatan perencanaan itu juga adalah proses pengambilan keputusan. Kalau kita lihat dari 4 langkah ini, intinya adalah proses pengambilan keputusan. Itu proses pengambilan keputusan mengenai apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Itu namanya perencanaan. Sehingga karena pengambilan keputusan pasti akan melibatkan proses melakukan penilaian dan memilih. Ini sehingga karena banyak pilihan-pilihan nanti dari rencana kapasitas itu, maka kita akan menentukan mana yang akan kita gunakan atau kita aplikasikan. Nah, kita sekarang mulai dari memperkirakan permintaan di masa depan. Perkiraan permintaan ini bisa menggunakan pendekatan kualitatif atau kualitatif. Pendekatan kualitatif dan kualitatif ini bisa dipilih oleh para manajer atau pimpinan perusahaan dalam rangka membuat peramalan permintaan produk, barang dan atau jasa di masa yang akan datang. Hasil peramalan permintaan akan menjadikan dasar nanti untuk penentuan lebih lanjut, langkah lebih lanjut dalam menentukan kapasitas. Walaupun tidak semua mungkin hasil peramalan permintaan ini nanti kalau kita sudah temukan akan menjadi langsung menjadi kapasitas perusahaan tersebut yang pertama. Karena bisa saja untuk produk-produk yang sudah kita produksi itu nanti kita tidak sendirian menghasilkannya, tapi dalam satu industri biasanya banyak perusahaan yang menghasilkan barang yang sama. Ya kadang-kadang kita harus berbagi pangsa pasar menurut dalam masalahnya. Ya, kalaulah contohnya makanya kita memiliki hasil peramalan permintaan itu untuk tahun depan namanya itu 10.000 unit dalam 1 tahun, bukan berarti kapasitas itu akan 10.000 unit. Nah, tergantung dari kemampuan kita, baik dari sisi penguasaan pasar tadi atau kemampuan internal kita sendiri. Dalam persaingan, biasa kita akan berebut pasar, kita dapat bagian berapa nanti dalam perbuatan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau kita dapat 10% dan kita mampu menghasilkan 10% dari sisi kapasitas internal kita, kemampuan internal kita, maka kita bisa ya, memilih namanya 10% dari 10.000 adalah 1.000 unit. Seperti itu. Nah, karena perlawanan permintaan ini nanti membutuhkan teknik-teknik dan teknik-teknik ini berhubungan dengan mata kuliah yang lain. Ini ada rata-rata bergerak untuk analisis statistik ya, yang kualitatif, analisis tren, regresi korelasi, dan model ekonometri. Kemudian survei pasar juga bisa menggunakan analisis kuantitatif. Untuk analisis historis, nomor 6, 7, dan 8 ini pendapat eksekutif dan Delphi ini dilakukan biasanya dalam bentuk kualitatif. Masa historis itu ya saudara bisa menganalisis berdasarkan pengalaman di masa lalu mengenai bagaimana perkembangan dari kapasitas produk saudara, kapasitas produksi saudara atau perusahaan tersebut dari waktu ke waktu atau perkembangan permintaan itu dari waktu ke
waktu. Nah, biasanya dihubungkan dengan daur hidup. Nah, produk itu biasanya memiliki umur mulai dari lahir, terus kemudian tumbuh, dewasa, dan nanti mati atau decline kalau bahasa. Jadi nanti kita bisa lihat permintaan itu biasanya kalau mulai dari lahir itu nanti ada peningkatan, karena ada growth ya. Peningkatan seberapa itu nanti biasanya berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang ada. Ya, nanti ini bisa dilakukan dengan istilahnya itu judgment ya. Nah, pendapat eksekutif ya itu ya dapat para manajer nanti dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kapasitas yang akan kita tetapkan. Ya, para eksekutif itu bisa saja mungkin melibatkan banyak beberapa orang atau semua eksekutif yang ada dalam perusahaan tersebut. Kalau memang eksekutifnya itu terdiri dari board of director. Model B adalah melibatkan pendapat para ahli. Para ahli nanti berdiskusi, kita kasih tahu dengan teknik tertentu, mereka saling berargumen, kemudian nanti disimpulkan. Teknik DLP ini beda dengan teknik diskusi, karena mereka akan tetap berada di tempatnya masing-masing, hanya pendapatnya itu akan dikirim kepada pihak yang mengkoordinir, kemudian disebarkan lagi ke para ahli, lalu kemudian nanti para ahli itu mengomentari pendapat dari ahli yang lain, ya, sehingga nanti akhirnya sampai diambil kesimpulan mengenai uh, permintaan yang oleh publik tersebut. Nah, ini ya Nah, kita akan lihat di sini berbagai macam teknik ini, karena ini biasanya berkaitan dengan yang kualitatif, berkaitan dengan perhitungan-perhitungan, ya saudara nanti pasti akan melihat uh, dari mata kuliah yang lain yang membahas mengenai teknik-teknik tersebut, seperti rata-rata bergeraknya dari statistik, di strength juga dibahas di statistik, nanti regresi korelasi juga dibahas di statistik, atau di metode penelitian. Ya. Model ekonometri sebenarnya adalah sama dengan statistik, tapi khusus untuk ekonometri ya. Ini juga ini terkait dengan konsep-konsep regresi yang diterapkan dalam ekonometri. Jadi teknik-teknik kuantitatif ini tentu saja kalau sudah mau memahami ya harus memahami mata-mata yang saya sebutkan tadi. Ini saya kasih beberapa ringkasan contoh-contoh dari teknik-teknik yang ada ini. Pada intinya, nanti sudah bisa pelajari kalau ada persoalan yang berkaitan dengan teknis, ya silahkan nanti bisa bertanya lewat di luar eh, pertemuan ini. Nah, ini memang video ini nanti akan dikirimkan ke saudara untuk didengarkan dan dilihat, kemudian dibuat review atau resumenya. Berbagai macam metode ini nanti akan menghasilkan hasil hitungan yang berbeda-beda kalau datanya sama. Lalu kenapa kita
menggunakan dua kaca metode ini. Apa tidak membingungkan kalau datanya itu sama tapi hasilnya hasil 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 perhitungannya berbeda-beda. Nah, memang ciri khas ini dari metode-metode yang sifatnya kualitatif yang statistik ya. Memang beda metode ya beda hasil. Nah, oleh karena itu statistik yang kita gunakan di sini harus pinter-pinternya kita menerapkan dalam situasi kondisi yang eh, diasumsikan itu cocok dengan rumus yang ada. Contohnya, untuk yang sifatnya rata-rata biasanya itu digunakan untuk data-data yang pergerakannya itu hampir sama data itu dari waktu ke waktu. Karena ramalan ini sifatnya hubungannya dengan periode waktu ya, datanya pasti time series. Data runtut waktu. Nah, kalau perubahan dari waktu ke waktunya itu tidak terlalu besar atau sekitar ya data itu sendiri naik turunnya nggak terlalu drastis, nah, maka bisa digunakan metode rata-rata. Nah, rata-rata yang digunakan untuk time series biasanya kita sebut rata-rata bergerak karena bergerak dari tahun ke tahun. Nanti dalam periode tertentu kita gunakan umumnya 5 tahun. Kalau kita mau menggunakan data 5 tahun untuk meramalkan, maka 5 tahun itu gunakan untuk meramal tahun berikutnya. Terus nanti tahun berikutnya lagi, nanti terus data itu bergerak ke depan. Hanya sekarang kita mau ramal tahun 2026. Ini maka nanti kita menggunakan tahun 2025 sampai dengan 5 tahun sebelumnya untuk meramal tahun 2026. Jadi kalau kita meramal tahun 2027, maka kita akan menggunakan mulai tahun 2026 kemudian dengan data yang sebelumnya. Jadi bergerak terus. Maka disebut rata-rata bergerak. Sebetulnya kalau kita lihat dari rumusnya ini sama dengan rata-rata hitung biasa ya. Hanya periode waktunya ini kita tentukan lebih dahulu. Dalam data perhitung kita menggunakan jumlah data ya. Kalau ini adalah jumlah periode. Ini kita sebut N di sini dalam rumusnya. D nol ini adalah yang paling dekat dengan data yang kita ramal. Jadi mudah sekali nih rata-rata ini. Jumlahkan seluruh seluruh data yang ada dibagi dengan periodenya. Itu selesai gitu ya. Ini yang paling sederhana. Seperti ini contoh-contohnya. Kita lihat data ini kan bergerak sedikit, naik turun sedikit-sedikit, naik lagi, turun lagi, balik lagi gitu ya. Nah, ini ya akan kita lihat seperti ini. Maka hasilnya juga nggak jauh beda dari yang ada di sini. Nah, ini adalah rumus yang kita menggunakan bobot. Nah, ini adalah bobot. Nah, bobot itu bobot tahun itu periode yang terkini dengan periode yang sebelumnya akan berbeda. Jadi peranan data itu berbeda-beda dari tahun ke tahun. Anggapannya tahun yang terdekat itu akan mempengaruhi lebih besar dibandingkan tahun yang sebelumnya. Sehingga nanti bobotnya akan semakin kecil, semakin ke belakang. Nah, bobot ini nanti berapa yang menentukan eh, berapa bobotnya ini adalah yang menentukan adalah ya manajer itu sendiri atau pimpinan perusahaan itu sendiri nanti berdasarkan pengalaman dalam rangka dia mengelola perusahaan itu dapat kira-kira jika dia melakukan ramalan sebelumnya mungkin tahu hanya tahun depan dengan tahun sebelumnya itu kira-kira kisarannya berapa sumbangannya. Nah, ini biasanya 0 sampai 1 ya. Kalau angka 0 berarti ya tahun itu tidak berperanan ya. Jadi kalau angka 1 berarti tahun yang bersangkutan sama dengan tahun yang diramal gitu ya.
Kira-kira seperti itu. Nah, nanti kalau kita menggunakan periode waktu yang berbeda-beda, otomatis semakin ke belakang itu akan semakin kurang dengan rumus seperti ini. Ya. Nah, nanti tinggal terapkan aja, dimasukkan A-nya berapa, akan ketemu hasilnya. Nah, karena ini waktu kita terbatas, kita nggak bisa sampai melakukan perhitungan pada detail, ini nanti bisa dibaca di buku. Nah, tren garis lurus ini seperti saudara menggunakan matematika ekonomi juga dibahas pasti mengenai bagaimana tren garis lurus juga seperti ini. Nah, rumusnya Y ini yang diramal, lalu nanti X ini waktu. Jadi ini juga ini meramal berdasarkan waktu juga, tapi dengan menggunakan regresi sebetulnya ya. Ini bentuknya regresi juga, tapi karena pokoknya diregresikan dengan waktu, kita sebut time set. Tren, analisisnya tren. Kalau yang hubungan dengan variabel yang lain selain waktu, kita sebut sebagai regresi. Gitu. Seringkali begitu. Nah, ini X ini nanti akan menunjukkan waktu yang diramal. Nah, ini contoh rumus. Pak, ini belum mulai ya Pak, berbagi layarnya. Hah? Ini belum mulai ya berbagi layarnya Pak. Sudah. Soalnya hitam, Pak. Ma- Soalnya hitam. Masa? Iya Pak, benar Pak, hitam Pak. Betul Pak, layarnya hitam Pak. Oh ya, tak anu mati ya. Iya Pak. Tadi bisa bahasa ulangi lagi ya, bagi layar. Tak mau ya. Tetap nggak tampil. Halo, tampil nggak? Udah kelihatan Pak, di saya sih udah kelihatan Pak. Kalau yang lain nggak Udah tahu Pak, gimana. udah ada Pak. Tidak Alhamdulillah Pak, muncul udah Pak. aman Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Oke, kita teruskan ya. Nanti bisa lihat Aman oh Pak. ya ini juga ini karena nggak bisa jelaskan detailnya ini sudah ada datanya ini memang ini juga belum dirapikan nanti kalau udah. Oke, karena ini kita terbatas, kita lanjutkan ke kalau tren garis lengkung ini bedanya hanya rumusnya aja kuadrat karena nanti arah perkembangannya itu bukan hanya naik atau turun, tapi naik turun. Nanti kalau tren garis lurus itu naik terus menerus nggak pernah turun ya, atau turun terus nggak pernah naik. Tapi kalau pergerakan datanya itu naik turun, nah ini kita bisa menggunakan tren garis lengkung ini ya. Ini rumusnya biasanya pakai kuadrat begini kalau lengkungannya hanya satu. Nah, kalau lengkungannya sampai dua, semuanya kayak gelombang gitu ya, naik turun gitu ya. Nah, itu biasanya nanti kuadrat ini akan nambah apa namanya bisa pangkat tiga, pangkat empat dan seterusnya. Nah, caranya ini mirip-mirip saja cara perhitungannya nanti ya, mirip aja kayak terus. Nomor yang berikutnya nanti untuk mengecek apakah sebuah sebuah hasil ramalan itu nanti betul atau salah, bukan betul salah dalam artian betul salah dalam artian anu ya, tegas ya maksudnya kan ramalan itu juga namanya ramalan ya. Nggak mungkin ramalan itu sama persis dengan kenyataan pada waktunya namanya juga ramalan atau perkiraan. Apalagi ini perkiraan berdasarkan data. Kita bukan Tuhan yang bisa tahu pasti apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, karena ini berdasarkan ilmu pengetahuan, maka ramalan itu bukan kaitannya dengan sebab akibat. Ya. Data itu menjadi sebab, lalu kemudian kita bisa meramalkan pergerakan datanya itu di masa yang datang seperti apa.
Nah, untuk mengukur apakah metode yang kita gunakan sudah tepat atau tidak, biasanya kita menggunakan ada beberapa cara ya. Selain penyimpangan, nanti ada deviasi standar, terus hitungan baku, bisa juga kita menggunakan korelasi. Nah, kalau korelasi itu biasanya kalau data hasil ramalan itu dari waktu ke waktu itu nanti berkorelasi dengan kenyataan data yang hasil data yang sebenarnya, kan setelah kita ramal namanya tahun 26 nanti kan kita meramalkan namanya 10.000 permintaannya. Ternyata kenyataannya itu permintaannya menjadi 10.100 atau menjadi 11.000 gitu ya. Nah, itu artinya sebetulnya kan kita pasti tidak tepat bukan ya. Nah, tapi yang namanya hasil ramalan itu nggak mungkin sama dengan kenyataan, Pak. Ya. Oleh karena itu, benar dan salahnya ramalan bukan karena berbedanya antara ramalan itu dengan kenyataan, tapi berapa selisihnya itu. Nah, ya, makanya kita menggunakan nanti deviasi standar. Nah, selisih yang kita apa namanya toleransi berapa? Namanya 5%, 10%. Kalau 10% berarti kalau hasilnya 11.000 mungkin masih sebut baik gitu ya. Tapi kalau 5% berarti penyimpangannya 5% berarti 11.000 itu mungkin sudah tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita menggunakan korelasi, kalau hasil korelasi itu nanti besar, umpamanya mendekati 1 atau 0,9, mulai 0,6 sampai 0,9, biasanya itu disebut sebagai kuat korelasinya ya. Nah, kalau korelasinya kuat itu berarti hasil ramalannya itu sudah bagus gitu. Ramalan yang tidak. Nah, itu nanti saudara akan belajar nanti statistik nanti ini deviasi kurus deviasi standarnya, ini korelasinya. Ya, dan kita masuk sekarang ke langkah yang berikutnya. Setelah hasil ramalan itu kita peroleh, nah itu kita harus apakan? Nah, ini menjabarkan perkiraan permintaan menjadi kapasitas real. Kapasitas fisik maksudnya nanti kan kita akan produksi kalau itu barang atau jasa yang ini kita hasilkan melalui operasional kita nanti. Biasanya kalau jasa itu yang situ kapasitas adalah jumlah yang dilayani ya, berapa yang dilayani ya. Tapi kalau produk berapa yang dihasilkan, bukan berapa yang dilayani, karena yang dihasilkan itu biasanya satu orang itu membeli lebih dari satu produk. Tapi kalau untuk jasa pelayanan biasanya satu konsumen itu satu kali pelayanan biasanya. Nah, perkiraan permintaan menjadi kapasitas fisik itu apa ya? Hasil permintaan tadi itu, makanya tadi kita ngambil 10.000 makanya permintaan yang namanya itu per tahun. Maka apakah 10.000 itu akan kita jadikan kapasitas fisik kita? Nah, itu belum tentu. Realnya mungkin hanya 5.000 atau 2.500 yang bisa kita jadikan kapasitas benar itu. Yang akan kita produksi. Kenapa? Karena pangsa pasar kita memang nggak bisa menjangkau sampai 10.000 menjual 10.000 barang itu. Kenapa? Karena ada perusahaan lain yang menjual barang yang sama dengan kita, ya kita berebut pasar gitu. Nah, itu. Itu yang pertama itu. Yang kedua, mungkin bisa saja kita oke karena tidak ada perusahaan yang lain, kita hanya satu-satunya barang yang kita produksi itu hanya satu-satunya kita yang hasilkan. Kita sebut monopoli lah gitu ngomong. Nah, ini mungkin produk yang benar baru hasil rekayasa penemuan teknologi baru gitu ya atau ciptaan baru sehingga hak patennya kita miliki sehingga orang lain nggak bisa memproduksi selain kita. Tapi kan kita punya kemampuan juga. Apakah kita mampu menghasilkan 10.000? Teknologi kita, karyawan kita, modal kita, dan sebagainya. Nah, itu banyak pertimbangan yang perlu dilakukan untuk menentukan apakah permintaan itu menjadi kapasitas fisik real atau tidak. Ya, itu yang penting. Nah, ini
Jadi ini teman bicarakan itu ada dua hal yang perlu apa namanya dipertimbangkan. Sehingga akhirnya mungkin nanti dari 10.000 itu oke kita produksi sekian, ya 5.000 atau 2.500 berdasarkan pertimbangan. Kemudian yang berikutnya, waktunya sudah berhabis nih ya, menyusun pilihan rencana kapasitas yang berhubungan dengan kebutuhan tersebut, Pak. Kalau kita sudah tentukan namanya 5.000 atau ada di pertimbangan tadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, ya kita akan wujudkan itu kapasitas itu. Nah, bagaimana mewujudkan itu? Masih nanti ada banyak pilihan-pilihan. Kalau kita tuh perusahaan yang baru, mungkin yang baru mau mendirikan perusahaan ya, apalagi itu ya banyak sekali pilihannya itu. Ya, apakah kapasitas itu akan kita langsung wujudkan 100% dalam tahun yang kita tentukan, atau kita mau bertahap, atau mungkin kita bisa menggunakan cara-cara subkontrak. Kita serahkan sebagian produk itu, atau produk itu kita serahkan pada pihak lain untuk menghasilkan, sedangkan kita nanti menjadi yang memproses menjadi barang jadi, sementara barang setengah jadinya ada di perusahaan yang lain gitu ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak pilihan untuk rencana untuk mewujudkan kapasitas yang fisik tadi ya. Jadi berbagai macam ini nanti kita analisis, ya. Kita analisis apa akibatnya masing-masing alternatif rencana tadi. Ya, banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan, terutama akibat ekonomisnya. Ya. Akibat ekonomis itu terutama bagi perusahaan adalah untung ruginya perusahaan. Ya, itu terutama ya untung ruginya perusahaan, cost and benefit buat perusahaan. Selain itu nanti juga pertimbangan ekonomi secara umum, namanya apakah ekonomi kita itu sedang tumbuh atau sedang menurun dan sebagainya, itu juga kita pertimbangkan. Nah, ini nanti berbagai macam ada analisis finansial biasanya kita gunakan dengan rate of return itu nanti bisa bisa menggunakan payback period, bisa ada present value dengan IR dan sebagainya. Nah, lalu kita nanti bisa gunakan optimalisasinya uh, untuk supaya kita menghasilkan yang tingginya, kita bisa menggunakan teknik linear programming yang nanti kita akan bahas ini di pertemuan paling tidak di semester yang akan datang dalam mata pelajaran riset ya untuk untuk linear programming ya. Tapi yang IRR present value ini dibahasnya di mata kuliah manajemen keuangan. Karena ini berhubungan dengan tadi cost and benefit ya, dengan keuntungan berapa yang diberi, biayanya berapa, untungnya berapa. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir ini adalah setelah sari finansial dari ekonomis itu oke, jangan lupa, wah itu nanti itu masih rencana, belum kita wujudkan ya, ini juga baru perhitungan di atas kertas. Nah, sebelum kita laksanakan, jangan hanya dilihat dari sisi untung rugi saja, tapi jangan juga dilihat risiko yang akan kita hadapi di masa yang akan datang. Apa itu risiko? Risiko itu sesuatu yang merugikan kita bagi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang akan terjadi ya, bukan yang telah terjadi atau yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi, tapi yang akan datang. Karena ini dalam bentuk perceraian kan. Kenapa bukan disebut masalah? Karena risiko ini khasnya adalah kita nggak tahu pasti kapan terjadinya, terjadi atau tidaknya, terus kemudian apa penyebab terjadinya atau peristiwa yang menimbulkan risiko itu kita tidak tahu. Kalau kita ketahui kapan terjadi, sebabnya apa, berarti kan dalam pengendalian kita ya, itu bukan risiko, itu nanti masuk dalam perencanaan kita ya, dalam perencanaan nanti. Risiko. Tapi risiko ini ada sesuatu yang memang, makanya seringkali risiko ini nanti, kalau memang risikonya terlalu tinggi menurut pandangan kita, nanti saudara bagaimana cara mengetahui risiko itu nanti ada di manajemen risiko ya.
Ada mata kuliah khusus tuh ya. Oke, kita masih punya waktu 10 menit nih. Nah, kemudian yang berikutnya strategi. Perusahaan itu punya strategi. Oleh karena itu, apa yang kita rencanakan tadi dalam kapasitas tidak boleh juga bertentangan dengan strategi. Jangan sampai nanti kita bertentangan dengan strategi. Jadi kita harus pengaruh dari rencana kapasitas kita itu harus mendukung strategi. Pengaruhnya positif, artinya dia mendukung strategi yang dipilih oleh perusahaan. Karena strategi itu lebih penting, karena strategi itu adalah kepentingan seluruh perusahaan. Nanti dari strategi seluruh perusahaan itu kita jabarkan dalam strategi operasional, manajemen operasional, umumnya salah satunya yang berhubungan dengan kapasitas itu. Jadi jangan jangan dibalik, jangan strategi ngikutin kita, nggak bisa begitu. Strategi dulu, baru ikut. Makanya kita nggak boleh membuat rencana ya membuat kapasitas ini yang bertentangan dengan strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian barulah kemudian kita melaksanakannya. Nah, kalau melaksanakannya nanti hubungannya adalah memutuskan rencana pelaksanaan itu adalah dalam rangka mempersiapkan atau mengorganisir sumber daya yang ada. Karena rencana tanpa tanpa persiapan, tanpa sumber daya ya sama dengan apa namanya macan ompong ya. Ya, kita kelihatannya menakutkan, tapi karena nggak bisa dikit ya sudah, nggak ada gunanya. Nah, karena itu jangan lupa ini. Kemudian yang kedua dikaitkan nanti juga dengan bagian-bagian fungsional yang lain. Kalau kita menentukan pasal sekian nanti, apakah bagian pemasaran, bagian SDM, bagian engineering atau bagian keuangannya juga bisa mendukung kita dengan baik. Karena itu sering kait-mengkait nanti ya. Kita butuh modal yang menyiapkan bagian keuangan. Kita butuh SDM yang menyiapkan bagian SDM. Ya. Kita butuh mesin-mesin yang bagian engineering nanti ya, dan sebagainya. Jadi, nggak bisa kita berdiri sendiri. Artinya kita butuh dukungan dan kerjasama dengan berbagai bidang yang lain. Nah, sinilah justru nanti eh, menjadi kunci keberhasilan kita. Nah, setelah ada perencanaan selesai ini, perencanaan disetujui, dilaksanakan, jangan lupa nanti ada juga perencanaan kapasitas yang lebih pendek, namanya rencana agregat. Jadi rencana agregat kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, kita habis. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Jangan lupa nanti membuat resume juga ya. Ya, tugas resume. Tetap ini nanti bagi teman yang belum ikut ikut apa namanya Zoom ini atau kalian yang mungkin belum kurang jelas mendengarkan atau terlambat tadi bisa melihat nanti di rekamannya ya. Nanti saya kirimkan di WA kalau perlu. Selain kirimkan ke kampus nanti kita kirimkan ke WA. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang bertanya. Saya pertanyaan mata kuliah kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan mungkin nggak ada. Ya, kita tutup sekian dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ferry kemana? Ini hampir semuanya anu ya, ikut ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, sekaligus Alhamdulillah, Pak. kita sudah selesai.
Nah, nanti ini kemarin kenapa saya Zoom karena saya belum sempat, saya nyari video saya yang lama nggak ketemu ya. Tapi ya mungkin kalau yang pertemuan berikutnya nanti nggak usah ikut. Karena memang dari sisi kampus juga nggak diminta untuk Zoom. Tapi ini ide saya sendiri. Nanti tetap ya video ini nanti bisa saya kirim ke kampus. Nanti saudara juga bisa melihat di YouTube kampus mungkin ya. Atau nanti saya kirim ke WA. Oke, kita akhiri ya. Baik, Pak. Nanti yang ikut Zoom ini em, di apa namanya eh, daftar adanya di WA ya, buat sendiri ini. Salah satu membuat daftar adanya di WA. Ya, Pak. Siap, Baik. Pak.